Kalau dalam dunia produktivitas kerja gitu, ini kan penting juga buat kita-kita nih. Minimalis tidak hanya bagaimana mindset kita membeli barang, mengeluarkan uang, mindset gaya hidup, tapi juga dalam produktivitas kerja gitu. How do you think, Mbak? Sebenarnya kan yang kita bicarakan ini kan keborosan ya. Kalau minimalis itu semua itu ditata dengan baik ya. Tidak ada pemborosan, tidak boros. Ini termasuk dalam menggunakan waktu. Dan saya tuh orang yang paling possessive about my time. Kenapa? Uang bisa kapan saja kita cari, kita dapatkan. Yang namanya waktu hilang, it's not gonna come back. So, saya tuh sangat hati-hati dengan waktu yang saya miliki itu setiap menit itu kalau bisa itu ada accountability-nya. Nah, masalahnya sekarang karena terlalu banyak distraction ya, terlalu banyak keributan, banyak bisa aja kita kerja tadi. Jamnya panjang dari jam 8 sampai jam 8 pulangnya. Terus seharian katanya merasa wah, pokoknya kantor sibuk sekali begini. Tapi kalau ditanya apa yang dihasilkan, mungkin bingung. Karena di antara itu ngecek WA, berantem di ini, Twitter, sosmed, dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya tuh selalu begini nih, Bud. Gimana, Mbak? Oke, sekarang saya harus nulis karena saya punya, misalnya ada deadline untuk buku. Dari jam sekian sampai jam sekian, saya duduk 2 jam. Dan hanya menulis. Hasilnya ada. Dan kalau kita melakukan sesuatu sampai selesai, itu rewardnya, dopamine-nya itu luar biasa. Dan ini justru it gives you a sense of happiness ya. Wow, I've done it. Gitu. Kemudian, oke, I'm gonna give myself half an hour untuk cek Twitter. Karena saya dari orang berita kan harus tahu what's going on in the world. I give myself half an hour. Dari jam sekian, wah in that half an hour I'll check my Twitter dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian mungkin saya selalu menyiapkan tiap hari itu minimal 1,5 jam untuk olahraga. Jadi kalau orang mengatakan, aduh saya nggak ada waktu, you can if you make time. Waktu tuh harus dibikin. 1,5 jam, Mbak? Jadi misalnya kalau setiap hari saya harus olahraga dan pagi hari. Ya konsekuensinya dari jam sekian sampai jam sekian, I work out. Kenapa? Because I like working out. Wow. And I feel kalau saya sudah olahraga itu, ya langsung merasa oke, that's an achievement. Jadi dari hari ke hari, kalau kita tidak boros, itu akan penuh dengan achievement. Kita nggak akan pernah stres. Okay. Jadi you have to be much more jealous about your possessive ya mengenai waktu yang dimiliki. Karena kita itu kalau waktu dihabiskan begitu saja, before you know it kan, wah kemana waktunya? Lari ya, udah time wasting, berantem di ini udah dari segi emosinya boros, dari segi mentalnya juga boros dan lain sebagainya. Tapi ini ada hal yang menarik, Bud, saya baca ya, yang namanya mentalitas ya, mindset, itu ada poverty mindset ya, mindset yang dimana orang berpikir miskin, ya, ini nothing to do with how much money you have in the bank ya, ada yang rich mindset, abundant mindset. Tapi ada juga yang status mindset. Kalau orang, ini kita mungkin lihat dari sifat kita sendiri, kalau mindsetnya itu miskin, dia pasti banyak belanja. Belanja yang murah. Kalau ada sales, dia beli. Butuh, nggak perlu, nggak peduli, dia beli. Belanja, wah kalau perlu beli sepatu ini ada warna merah, kuning, hijau, semuanya dibeli. Itu mindset? Poor mindset. Miskin ya? Miskin. Kenapa? Kere. Karena selalu merasa tidak punya. Padahal besok dipakai sekali buang. Ini kita justru menimbulkan sampah. That's that kind of mindset. Membeli tanpa berpikir karena kesenangan sesaat itu. That's a poor mindset. Itu mindset miskin ya. Satu lagi mindset status. Mindset status itu iya. Kalau saya beli sepatu harus Nike misalnya atau harus Reebok, harus Asics. Kenapa? Karena status. It makes me happy. Jadi dia menggantungkan personality-nya, value-nya itu ke materi. Kalau jeans harus ini, kalau mobil harus ini. Padahal kan semua fungsinya sama saja. Tapi kalau rich mindset itu beda.
itu berpikir dari segi abundance